Ni'matillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan bahasan kita, yaitu surat Quraisy, surat ke-106. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, kebiasaan mereka, rihlatasyita'i, mengadakan perjalanan di musim dingin, wasyaifi, dan di musim panas. Falyabudu, oleh karena itu hendaklah mereka menyembah Rabba hazal bait, Tuhan pemilik rumah ini, alladzi at'amahum, yang memberi mereka makan, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum, dan memberi keamanan, min khauf, dari ketakutan. Suratu Quraisyin makiyatun. Surat Quraisy ini termasuk pada kelompok surat-surat makiyah. Wa ayatuha arba'un, semuanya ada 4 ayat. Tahaddasat hadhihi suratu an-ni'am. Surat ini membicarakan mengenai nikmat Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat banyak, ala ahli Makkah, terhadap penduduk Mekah yang terkena dengan bangsa Quraisy. Haitsu kanat lahum rihlatani. Nah, di antaranya mereka suka mengadakan 2 perjalanan. Rihlatun fisyita'i, perjalanan di musim dingin, ilal Yamani, menuju ke negeri Yaman. Itu bisa dibayangkan perjalanan mereka tidak seperti perjalanan sekarang. Baheula mah ukur numpak onta, ayeuna mah numpak Toyota. Jadi beda sampai berbulan-bulan. Warihlatun fisyib, dan yang kedua perjalanan di musim panas, ila Syami, ke negeri Syam, perang Syria.
min ajli tijarah, yaitu untuk berdagang. Karena memang otak itu otak dagang. Sebab di sana daerahnya tandus. Nabi Ibrahim menggambarkan yaitu Mekah itu wadin gairi dijar'in, satu lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Jadi boro-boro buah tangkal wae teu jadi, rek melak naon di Mekah. Nah beda dengan sekarang, karena sering diguyur hujan katanya Mekah sekarang menghijau. Nah dulu itu sangat tandus, wadi, lembah yang tidak tumbuh pohon-pohonan. Nah makanya untuk bertahan hidup mereka mengandalkan perdagangan. Di musim dingin mereka ke negeri Yaman, warihlatun fisaifi ila Syami, di musim panas mereka ke negeri Sam. Wa qad akramallahu ta'ala Quraisyan bi ni'matain. Nah pada surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bangsa Quraisy dengan dua nikmat yang agung. Yang pertama nikmatul amni wal istiqrar, nikmat rasa aman. Jadi tidak ada yang berani mengganggu kafilah Quraisy. Apalagi setelah peristiwa Ashabul Fil. Jadi mereka orang-orang di sekitar Quraisy itu merasa segan. Tentara gajah yang paling kuat pada waktu itu pun bisa hancur lebur daripada mikasieun. Jadi nikmatul amni, diberi rasa aman. Yang kedua wa nikmatul gina wal yasar, diberi kekayaan yang berlimpah. Jadi banyak saudagar kaya dari hasil perdagangan. Ya di antara para sahabat kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, mereka itu para pedagang ulung. Menurut para ulama ahli tafsir, li ila fi Quraisyin ila fihim, haji lam. Nah li pada ayat pertama itu muta'allaqah bil fi'li allazi ba'daha. Muta'allaq, ada keterkaitan dengan fi'il, dengan kata kerja allazi ba'daha pada ayat setelahnya. Jadi oleh Allah diberi kemudahan sampai mereka menjadi kebiasaan. Karena diberi kemudahan, diberi keinginan untuk mengadakan perjalanan dan menjadi kebiasaan, maka jangan lupa kepada Tuhan yang memberi nikmat tersebut, yaitu kaitannya dengan fal ya'budu. Nah ini kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut takdim takhir. Biasanya begitu, yang harusnya dikedepankan malah diakhirkan, yang harusnya diakhirkan malah dikedepankan. Jadi asalnya liya'budu rabbahadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik pengurus Baitullah ini, Ka'bah ini, li'ilafihim, karena Allah telah memberi kemudahan sampai mereka terbiasa mengadakan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Jadi kudu nama ibadah heula. Nah, tapi karena kenikmatan yang hendak didahulukan, bere nikmat
sok ibadah teh ulah kasasaha gitu ta. Ya kadang-kadang diurang pan sok dibalik. Ari menta ka dukun, nah gitu. Menta ka kuburan, pas dibere alhamdulillah. Nah lain alhamdulillah dukun tuh. Alhamdulillah kuburan, alhamdulillah. Pan menta na oge ka dukun, nah oke alhamdulillah. Nah ini juga begitu. Oleh Allah diberi kemudahan mengadakan perjalanan sampai ke mancanegara, ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Tapi kenapa yang disembah bukan pemberi nikmat tersebut, tapi nu disembah malah rumahnya, batu-batunya, berhala-berhalanya. Al-ilaf, para ulama ahli bahasa mengatakan alifar rajulu al-amra ilfan wa ilafan wal makna min tajhili tashilah. Maknanya itu karena kemudahan. Alifa itu mudah, gampang, bersatu, rukun. Makanya lamun aya anu nikahkeun sok didoakeun ku lebe teh Allahumma alif. Nah, alif didinya teh artina sing digampangkeun, dirukunkeun, dilayetkeun. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Senang gitu aja lebe teh. Ting doa ti mana ti dieu jigan teh. Min ajli hillah ala Quraisyin, karena oleh Allah sudah dimudahkan, sudah digampangkan sampai menjadi kebiasaan. Jadi kan disebut akhlak itu begitu. Jadi seberat apapun satu pekerjaan, kalau sudah terbiasa itu akan terasa mudah, akan terasa ringan, akan terasa enteng. Makanya waspada. Jadi jangan menganggap dosa maksiat itu sepele. Begitu. Jadi kalau lama-lama sudah terbiasa, ya nanti akan dijadikan hal yang lumrah. Demikian juga kewajiban. Kalau tidak dibiasakan itu akan terasa berat. Begitu. Siti Aisyah saja sudah mengatakan selama aku merasakan berat untuk bangun di akhir malam. Itu 20 tahun. Tapi setelah kesana terasa ringan, biasa. Orang yang baru mulai belajar olahraga fisik main bal, wah eta teh da balik teh ngoronang atuh. Dititah lompat, dititah push up segala rupa. Tapi lama kelamaan biasa. Nah kalau sudah terbiasa sakali we teu latihan dan nyeri awak. Nah itu karena kebiasaan. Nah demikian juga dalam beramal. Orang yang sudah terbiasa berinfak, bersedekah, sakali we teu sedekah da asa aya nu leungit. Makanya pernah ada orang mengatakan, Pak Ustad, abdi teh lain ku beunghar-beunghar teuing cenah kurban teh. Kitu we sapoe teh sesare resiko dapur. Aya 5.000, aya 10.000 ditabungkeun. Sataun teh kabeuli domba. Kadang-kadang udunan sapi dan sebagainya. Beulikeun nu badag, pencit bagikeun menisu gemak. Itu kan kebiasaan. Nah satu waktu eta duit keur meuli domba teh kapake. Dapur rek rugrug. Kajian kurban cenah imah deng-deng. Pakai ngomean we heula.
Nepi ka poe eta mah teu kurban. Nah cenah da sapoe eta mah hulang-hulang mah padapan teu bari teu begitu teu mampu mah sapeuting teu bisa sare. Biasana mencit ayeuna teu mencit. Isuk-isuk aya nu ngirim daging sakerese meuni nyeri cenah hate teh. Sabab biasana ngabagi ayeuna dibere. Itu sampai begitu. Kada ulah tibalik. Meuni nyeri teh hate teh, naha dagingna saeutik. Ari tulang badag. Kita kalah we tulang da eta mah lila keneh sama kana ilap teh. Begitu. Jadi ilap itu jadi kebiasaan karena kemudahan. Sampai dimudahkan begitu. Tah maksiat kitu. Cek tukang copet ieu mah cenah gitu. Kakara mimiti diajar nyopet mah da teu bisa sare. Begitu. Aya ucing di dapur wae rerenyagan. Sugan teh nu ngontrog ka imah. Tapi lama kelamaan biasa-biasa. Malah cenah noloh dina saku teu dicopot. Nah ada sapeuting teu bisa sare. Mun dicopot mah. Nah itu akan seperti itu. Nah orang-orang Quraisy oleh Allah diberi kemudahan sampai sudah terbiasa. Bahkan kan ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius yang dari Romawi Timur itu sekarang Konstantinopel jadi daerah Turkinya ayeuna mah jadi Istanbul. Nah itu kan Abu Sufyan yang dipanggil. Nah karena Abu Sufyan itu sudah terbiasa berdagang ke negeri Syam, ke Syria, begitu nepikeun ka Romawi Timur. Nah ini kenikmatan yang Allah berikan. Lahum makanu yalifunahu minarihlati fis-sita'i ilal Yaman. Mereka oleh Allah diberi kemudahan sampai terbiasa mengadakan perjalanan ke Yaman wa fis-saifi ila Syami dan di musim panas ke negeri Syam. Rihlatas sita'i wassaib pi rihlatas sita'i wassaib, dua macam perjalanan. Haitsu kanu yusafiruna litijarah. Untuk apa? Mereka mengadakan perjalanan safar itu litijar. Sampai kan digambarkan lamun onta Utsman datang ke Madinah, itu Madinah itu seperti gempa. Jadi lain hiji dua atuh para sahabat gaduh onta teh ribuan begitu. Abu Sufyan itu sampai terjadi perang Badar itu kan oleh kaum muslimin itu dicegat karena membawa unta yang banyak. Begitu. Nabil at-imah wasyab. Mereka datang membawa makanan, membawa pakaian. Yarbahuna fi zihab wal iyab. Mereka pergi penuh dengan keberuntungan, mereka pulang pun dengan laba yang sangat besar. Maka terkenalah saudagar-saudagar kaya di Mekah dari hasil tijarah, dari hasil perdagangan. Wa aminuna mutmainuna. Nah, yang menyebabkan ilaf, mereka aman sampai terbiasa mengadakan perjalanan karena ada jaminan keamanan dan ketumaninahan. La yata'arradu lahum ahadun bisu'in. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu mereka. Jadi geus terkenal ieu mah kabilah Quraisy. Li'anna an-nasa kanu yaquluna, karena orang-orang mengatakan haula'i jiranu baitillah.
mereka itu tetangga Baitullah. Jadi anger we. Diberi kenyamanan, diberi keamanan, diberi kemudahan teh sabab tatangga Ka'bah. Mereka hidup di dekat Baitullah. Cuman masalahnya naha atuh. Nu disembah teh batu nek, tidak menyembah pemilik dan pengurusnya. Nah itu yang sangat disayangkan. Wahum ahlullah, mereka ini orang-orang yang dikasihi oleh Allah, li'annahum wulatul Ka'bah, karena mereka pengurus Ka'bah. Jadi sampai kalau ada peziarah-peziarah yang datang, mereka yang menjamunya, yang menghormatnya. Jadi akhirnya mereka aman, tidak ada yang berani mengganggu dalam perjalanan mereka. Fala tu'zuhum wa la tudlimuhum, jangan menyakiti, jangan menzalimi mereka. Walamma ahlakallahu ashabal fil, dan ketika Allah membinasakan bala tentara gajah. Nah nanti sebelum ini, makanya kenapa surat Al-Fil, surat ke-105 bergandengan dengan surat Quraisy, karena ada kaitannya. Nah ketika Allah membinasakan tentara gajah, waradda kaidahum binuhurihim, dan menolak segala macam tipu daya mereka, izdada waqa'a ahla Makkah fil qulub, maka penduduk Mekah semakin ditakuti. Tuh tentara gajah nupang kuat nawai hancur, mata tong wawanianan kasih eta mah. Jadi ada apa derajat lebih. Wajdada ta'dimul umara wal muluku lahum, maka para amir, para raja itu semakin menghormati mereka. Fajdada tilkal manafi wal matajir, oleh karena itu manfaat dari tijarah, dari perdagangan mereka semakin berlipat. Falizalika ja'al imtinani ala Quraisy, oleh karena itu dua kenikmatan ini oleh Allah diberikan kepada orang-orang Quraisy, maka wa tazkiruhum bi ni'amillah, Allah memperingatkan mereka dengan kenikmatannya itu, liyuwahhiduhu wa yusyakkiruhu, supaya mereka mentauhidkan dan bersyukur kepadanya. Fal ya'budu rabba hazal bait, hendaklah mereka beribadah, hendaklah mereka menyembah rabba hazal bait, Tuhan yang mengurus, Tuhan yang memiliki rumah ini, Ka'bah Baitullah ini. Fal ya'budullahal adim, hendaklah mereka menyembah Allah yang maha agung, Rabba hazal baitil atik, Tuhan pengurus rumah yang tua ini. Jadi semenjak bumi dan langit diciptakan, Ka'bah itu sudah ada. Makanya nanti Adam, Nuh, Musa, Isa, itu semua ibadah tawaf di Baitullah. Nanti di zaman Ibrahim ditinggikan bangunannya. Waliyaj'alu ibadatahum syukran lihadihi nikmatil jalilah, oleh karena itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah sebagai rasa syukur terhadap nikmat yang ini. Jadi nikmatnya itu banyak, cuman yang sangat kentara yaitu nikmat diberi kemudahan mengadakan dua perjalanan. Perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan perjalanan di musim panas ke negeri Sam. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Nah ini diantara nikmat Allah kepada
orang-orang Quraisy. Kemudian kenapa nikmat ini dihususkan? Qala mufassiruna, kata para ulama ahli tafsir, wa inna ma dahalatil fa fal ya'budu bil kalam min makna syarti. Adanya huruf fa fal ya'budu itu maknanya syarat. Seolah-olah Allah berfirman begini, in lam ya'buduhu lisairi ni'amihi, jika kalian tidak menyembah Allah karena nikmat yang itu nikmat Allah teh kenelah nu sejen mah ieu we tanu nampak. Fal ya'buduhu min ajli ilafihim rihlatain, maka sembahlah dia karena perjalanan kalian. Cing atuh ari dibere aman mah. Allati hiya min adhuri ni'amihi alaihim, karena ini nikmat yang paling tampak. Li'annahum fi biladin la zar'in wala dor'in, karena mereka hidup di negeri yang tidak tumbuh pohon-pohonan, binatang ternak, tidak ada air. Disebutnya wadin gairi dijar'in. Makanya nanti di zaman Hajar dan Ismail keluarlah sumur Jam-Jam sebagai jariah dari Siti Hajar istri Ibrahim alaihi salam. Dan itulah mulainya ada sumber kehidupan karena ada air Jam-Jam. Kemudian pada ayat selanjutnya, allazi at'amahum min ju'i wa amana min haud. Siapa Tuhan yang harus sembah itu? Yaitu Tuhan yang at'amahum ba'da siddati ju'in, memberi mereka makan dari rasa lapar, wa amanahum min haud, dan memberi mereka keamanan min siddati haud, dari rasa ketakutan. Cuman apa yang terjadi? Justru mereka malah menyembah Ka'bahnya, malah membikin Tuhan-Tuhan di sekitar Ka'bah. Sampai Nabi mengatakan, orang pertama yang merusak agama tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim itu bernama Amr bin Luhai. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dari negeri Yaman. Jadi dagang nate si eta mah bari mau oleh-oleh berhala yang disembah, namanya Hubal. Setelah itu maka banyaklah berhala-berhala yang dibikin di sekitar Ka'bah, dari 300 berhala. Jadi tiap suku boga Tuhan masing-masing. Nah ini di sini mulai jahiliyahnya itu di sini. Makanya nanti umat Islam oleh Nabi diajarkan bahwa kita sholat itu bukan menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah itu sebagai sutra, sebagai titik sentra. Karena Allah menyuruh begitu supaya berbalik arah. Yang tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis, sekarang sholat menghadap Baitullah. Urang mah dititah nying harupan Ka'bah, nying harupan Hajar Aswad, bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah Hajar Aswad. Makanya Umar ketika jadi Amirul Hajj, ketika akan mencium Hajar Aswad dengan suara lantang mengatakan, inilah a'lamu annaka hajarun, ya Hajar Aswad, batu hidung. Aku tahu engkau itu batu biasa yang tidak lebih dari batu-batu lainnya. Anjeun cenah ukur batu teu leuwih ti batu.
La tadurru, tidak akan bisa mencelakakan, wala tanfa'u, tidak akan bisa memberi manfaat. Rek nyium teu nyium masalah. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka maqabatuka, dalamun baheula simkuring teu nempo nabi nyium anjeun, maqabatuka tak sudi aku menciummu teu hararayang. Dicarekan ku Umar Hajar Aswad teh. Nah, bukan Umar memaki-maki Hajar Aswad, tapi supaya suara terdengar ke belakang. Jadi Umar mengajarkan dua prinsip dalam Islam. Satu, membersihkan akidah. Dua, menyelamatkan ibadah. Dengan perkataan itu akidah bersih. Oh, berarti ieu teh batu biasa. Faqabbalahu, kemudian Umar menciumnya. Kenapa? Karena Nabi dulu mencontohkannya. Eta ibadah. Sanajan teu kaharti cium we. Malah ada kisah begini, Pak. Ada orang ibadah petugas di dinas kesehatan. Ya, orangnya bersih. Pas tawaf ketika punya kesempatan mencium Hajar Aswad. Ada jelema apik atuh. Nu kabayang teh menyium. Lain Hajar Aswadna. Pan urang nu diboro teh Hajar Aswad. Ieu mah nu kagambar teh bibir nu nyium. Eta terutama ningali urang Afrika meureun. Bibir sakitu karanal. Nah begitu. Aya nu sok nyikat wahos, aya nu tara. Ieu dicium ku ribuan jelema. Sakumaha teuing meureun kuman panyakit teh. Nah, memeh dicium dielapan heula. Ngapa cium? Nah, balik-balik teh da Jawa Bareuh we. Bibir teh ngalegaan itu kunaon cenah bibir meni jadi jeding gitu. Tah lain Hajar Aswad anu ngamek kade bisi salah paham. Tapi robba hazal bait, Tuhan pemilik Ka'bah bongan ieu jelema teu taat parentah ku Allah jeung ku Rasul titah dicium ngadon dielap. Nah gitu. Padahal pan ku urang ditu ge dielapan wae, dibersihan. Sak cium mah cium wae. Nah, dia menyadari begitu, istighfar, taubat dan sembuh lagi. Tah bakal nu kitu bakal aya ngan kande ulah dijieun syirik. Hajar Aswad mah kieu-kieu lain kitu. Lain Hajar Aswadna nu boga neh. Makanya ketika Abdul Muthalib kakek Nabi dipanggil oleh Abrahah dan dia menantang akan menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib cuma dua. Serahkan untaku. Sok we cenah Ka'bah meserang teu naon ngan enta onta kadiekeun. Karena 100 onta milik Abdul Muthalib dirampas ku Abrahah teh. Kata Abrahah, saya tidak mengerti. Kuring teh ka dieu teh rek perang lawanan nanti cenah. Begitu. Saya kesini akan menghancurkan Ka'bah, tempat ibadahmu, agama nenek moyangmu. Ari anjeun ukur ngurus onta, nananyakeun onta. Kata Abdul Muthalib, "Anna rabbul ibil." Saya ini hanya pengurus unta. Walil baiti rabbun sayamnauka. Untuk Baitullah ada Tuhan yang akan menjaganya. Kuring mah kewajiban teh ngurus onta ka dieu keun. Keun Baitullah mah aya anu Baman Abdul Muthalib. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, yang terakhir qalal Imamul Fahru Razi, Imam Fahru Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib yang dengan tafsir Ar-Razi mengatakan i'lam anal in'am ala kismaini. Yang namanya nikmat itu ada dua. Ahaduhuma daf'udurun,
dapudorin. Yang pertama menolak bahaya, menolak kemadorotan. Ade nikmat lain ukur gede bati, loba rezeki, tah dibere sehat, tidak terkena penyakit, selamat dari bahaya, itu nikmat. Wa huwa mazakil pil. Nah nanti ini disebutkan dalam surat Al-Fil. Ngan kusabab urang memajuna ka tukang munur. Tangke Al-Fil setelah surat ini. Nah, yang pertama itu pil dulu. Ditolak segala macam mara bahaya. Wasani jalbun naf'i. Yang kedua adalah jalbun naf'i, menerima manfaat. Mazakarohu fi hadhihi surah, yaitu pada surat ini. Jadi hiji bahaya ditolak, nepi ka jelema sarieun, akhirnya dia dimudahkan dalam perjalanan dan tijarah. Nah itu harus melalui proses pembiasaan. Makanya saya tidak habis pikir sampai ada wacana-wacana jangan memaksa anak ketika ibadah, jangan memaksa anak ketika menutup aurat. Justru budak mah kudu dipaksa, kudu dibiasakeun begitu. Jadi kaos nu areueuh gawe pejabat teh begitu sampai geus teu meunang dipaksa. Ceuk Nabi mah kudu dicepret. Wadribuhum fi asri sinina, pukul cepret maranehna lamun 10 tahun hese salat. Sok biasakeun nutup aurat ti leuleutik keneh supaya nanti ketika dewasa itu tidak susah lagi. Der ieu mah teu meunang maksa gitu. Kudu dipaksa. Matak banyak di antara para ulama begitu yang menolak wacana-wacana seperti itu. Oke, begitu. Karena terbiasa maka menjadi satu kemudahan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.